man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Barang siapa yang senantiasa mengganggu tetangganya, niscaya tidak akan masuk surga. Hadis ini ancaman, namanya hadis wa'id, ancaman. Jadi ancaman kepada kita semuanya yang tidak bisa memuliakan tetangga. Nah, jadi ini ancaman. Kalau kita bermuamalah dengan tetangga, kita biasanya kurang lebih namanya sama tetangga tidak apa-apa. Tapi akibatnya kita harus tahu, harus belajar bermuamalah dengan baik dengan tetangga, sehingga kita tidak membayarkan di dunia, tapi di akhiratnya kita harus membayar. Kita mempunyai tanggung jawab sampai di akhirat. Contoh seperti apa kita ini bermuamalah yang kurang baik seperti tetangga, nanti akan kita jelaskan contoh-contoh berikutnya. Nah, dalam hadis tadi ada la yaqulu. La itu adalah kalimat pasif yang artinya tidak. Jadi ini adalah ancaman. Yaqulu itu isim fi'il madi, fi'il mudhari. Jadi ini adalah menyatakan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan rutinitas dilakukan berulang-ulang. Jadi ini ancaman kepada kita semuanya, ya, supaya kita itu bermuamalah dengan baik kepada tetangga. Contohnya seperti apa? Yang pertama kita ambil contoh, namanya kita di perumahan di komplek kan, jaraknya kan tidak seperti kalau kita di kampung. Jadi caranya itu berdekatan sekali dengan tetangga. Contoh kita itu seseorang mencuci kendaraan di dalam rumah, air bekas cucian itu mengalir di jalanan, sehingga jalanan itu menjadi basah. Tetangga kita lewat itu akhirnya menghindari jalan-jalan basah itu, bisa memilih langkah-langkah itu dengan memilih langkah-langkah jalan yang kering. Itu pun sudah masuk kategori mengganggu tetangga. Jadi itu sudah masuk ancaman. Jadi kita harus berhati-hati. Paling tidak kita minta ridhonya tetangga kalau seandainya kita berbuat seperti itu. Contoh berikutnya, bagaimana kalau yang dicuci itu kendaraan besar di tengah di area jalan, sehingga orang itu terganggu, lewatnya terganggu, airnya tergenang. Nah ini sudah masuk dalam ancaman hadis tadi, hadis wa'id. Nah, kalau seperti ini, mohon maaf karena di sini Muhammad RT adalah sebagai ketua adalah Bapak RT. Nah, kalau seperti ini Pak RT akan dimintai pertanggungjawaban. Mohon maaf Pak RT. Jadi seperti itu. Nah, ini ancaman ini. Jadi orang lewat terganggu dengan air yang tergenang, sehingga ini adalah ancaman. Makanya kita kalau memang melakukan seperti itu harus minta ridho kepada tetangga. Mohon maaf. Dan gangguan kepada tetangga itu bisa dilakukan secara jamaah. Secara jamaah orang banyak itu bisa mengganggu. Kita ambil contoh. Misalnya di sebelah itu ada lapangan ya. Lapangan itu kan nggak pernah kepake. Kebetulan Mas Aris itu ada rezeki karena dia itu hobinya itu olahraga tertentu, bulu tangkis ke apa, sehingga dia mengajarkan mau izin Pak RT, saya mau ngajak tetangga untuk main bulu tangkis di lingkungan ini. Nah, akhirnya Pak RT menyetujui dan di situ masuk dalam struktur organisasi sebagai penasihat dan pelindung. Wah, ini contohnya. Nah, di situ akhirnya dirumpuklah antar warga, akhirnya diizinin tetangga-tetangga dekat dimintain persetujuan, tetangga menyetujui, diizinkan asal untuk kebaikan kemaslahatan warga, itu diizinkan, tetangga itu. Nah, akhirnya terlaksanalah itu fasilitas sarana prasarana olahraga di lingkungan itu. Akhirnya untuk kebaikan bersama pula akhirnya dibuat aturan. Ya sudah, kalau gitu baiknya olahraganya hari tertentu sampai jam sekian. Nah, karena Mas Ari saking semangatnya,
itu semua teman-temannya diajak gitu. Akhirnya apa? Begitu diajak tidak bisa ta'aruf nahi munkar di sini. Karena apa? Karena perkumpulan orang-orang di atas keinginan pasti tidak bisa amar ma'ruf dan nahi munkar. Sehingga akibatnya sehingga di lingkungan itu dia tidak tahu bahwa di sekitar itu ada rumah sakit. Dia tidak tahu habis operasi napasnya itu pakai tabung, ngos-ngosan, tinggal sedikit itu dia masih seperti itu. Dia olahraga, teriak-teriak, main di situ.